Assalamualaikum Ibu Maidel, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, hari ini saya lumayan sehat. Hanya saja saya mempunyai sedikit kendala atau problem Ibu. Oh, begitu ya Bu Maidel. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, jika Ibu sedang tidak sibuk, boleh minta waktu Ibu untuk berbincang sebentar Bu. Tentu saja boleh Bu Maidel. Baik, memang ada masalah apa, Bu? Jadi begini Bu, ada salah satu murid saya di kelas, dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia suka mengganggu temannya, kemudian tidak mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak hadir di sekolah. Oke. Jadi begitu ya, Bu. Ibu punya masalah. Ada seorang murid yang usil, berarti ya suka mengganggu teman, tidak Iya, mengikuti pelajaran dengan baik, dan sering tidak masuk sekolah atau tidak hadir sekolah ya, Bu. iya benar sekali Bu Yet. Baik Ibu. Jadi begini Bu, dari percakapan kita ini, apa yang Ibu harapkan nantinya dari perbincangan kita hari ini? Hmm, Begini Bu, saya berharap percakapan ini nantinya saya mendapatkan solusi bagaimana merubah perilaku murid tersebut, eh, kemudian supaya menjadi lebih baik perilakunya, tidak seperti itu lagi. Itu maksudnya Bu. Baik Ibu. Jadi harapan Ibu, anak tersebut bisa berperilaku baik dan tidak usil lagi, serta tidak mengganggu temannya lagi ya Ibu. Iya benar sekali Bu ya. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Ibu Maidel. Kira-kira indikator baik menurut Ibu Maidel itu seperti apa, Bu? Baik Bu. Saya mengajar di kelas 1 SD. Saya Oke, mengajar di kelas 1 SD, Bu. Menurut oke. saya, indikator yang baik itu adalah, yang pertama tidak suka mengganggu teman, kemudian, saling menghargai, tolong-menolong, kemudian, yang terakhir memiliki rasa empati terhadap teman-temannya. Gitu, Bu. Eee, Baik Ibu Maidel. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan nantinya supaya bisa merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator baik yang baru Ibu sampaikan tadi? Hmm. Baik Bu, yang pertama saya akan melakukan pendekatan kepada murid itu dulu. Kemudian untuk mengetahui penyebab apapun mungkin atau ada sesuatu hal yang perlu atau kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada anak tersebut. Dan yang kedua, saya akan mencoba membuat keyakinan kelas dengan menjelaskan tujuan serta manfaatnya. Dengan demikian, murid tersebut akan memberikan pendapat dan ide mereka sehingga pendapat atau ide yang disepakati akan dapat mereka pertanggungjawabkan. Seperti itu. Baik, baik, luar biasa sekali Bu Maidel. Ini menurut saya sangat luar biasa, langkah yang akan Ibu ambil. Kalau bisa saya simpulkan, Ibu tadi mengatakan bahwa pertama langkah yang akan Ibu ambil yaitu Ibu akan melakukan pendekatan. Dengan Hmm, melakukan pendekatan ini tadi, tentunya Ibu akan tahu penyebab ataupun mungkin Ibu bisa mengetahui kebutuhan dasar anak yang belum mungkin terpenuhi. Kemudian yang kedua tadi Ibu juga mengatakan akan membuat keyakinan kelas, di mana ini bersumber dari kesepakatan dari murid-murid itu sendiri. Nah, dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab akan kesepakatan yang telah mereka buat. Baik, Ibu. Dari rencana ataupun rancangan tersebut, kira-kira kapan Ibu mau melaksanakannya? eh,
dari kedua langkah tersebut, saya akan segera melakukannya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini, dengan harapan murid tersebut akan berubah perilakunya, tidak seperti itu lagi. Itu, Bu. Baik Bu, luar biasa sekali semangatnya. Berarti setelah ini Ibu langsung melaksanakan secepatnya ya. Semoga dengan langkah-langkah yang Ibu ambil tadi dapat mengubah sifat ataupun perilaku dari murid tersebut, maka akan menjadi lebih baik ya Bu Maidel. Baiklah Ibu, kira-kira dari perbincangan kita ini, dari tadi kita berbincang, apa yang dapat Ibu dapatkan? Hmm, Terima kasih Bu. Sebelumnya Bu, pada hari ini saya telah mendapatkan solusi bagaimana menghadapi anak. Bagaimana menghadapi anak didik yang perlu diperlakukan perilaku yang kurang baik. Kemudian saya juga akan menjadi lebih paham langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak-anak yang perilakunya kurang cocok lah Bu. Baik Ibu. Luar biasa sekali ya Ibu. Semoga semua rencana Ibu berjalan dengan baik ya. Kemudian untuk perbincangan kita selanjutnya, eh, kembali pada waktu yang sesudah ini, harapannya yaitu perkembangan murid tersebut sudah ada ataupun harapan kita terdapat perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu. Benar sekali Bu. Mungkin pada percakapan ini itu saja yang itu kan yang dapat saya berikan arahan kepada Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Baik Bu Maidel, sama-sama Bu. Hmm, Selamat pagi Bu Yet. Selamat pagi juga Ibu Maidel. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, pada hari ini saya lumayan sehat. Tetapi di sini dengan sedikit ada kendala Bu. Uh, Apa yang bisa saya bantu hari ini? Begini Bu, saya ingin dalam pembelajaran ataupun profesi saya sebagai guru, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Hmm, Bagus sekali, Wi. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Begini Bu, sebenarnya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, kemudian kelas yang aman, menyenangkan, kemudian bagaimana supaya murid-murid itu betah belajar dengan saya begitu. Bagus sekali ya, Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Baik Bu Maidel, yang sudah saya lakukan yaitu saya mencoba berbagai metode pembelajaran, Iya, Bu. tetapi di sini masih belum ada yang benar-benar efektif. Seperti itu ya, Bu. Apa yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Begitu ya Bu, baik. Yang menjadi tantangan saat ini yaitu di mana saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid yang suka berbicara pada saat jam pelajaran berlangsung. Masih ada pada saat saya proses pembelajaran, masih ada murid tersebut yang belum menghiraukan, kemudian belum lagi sempurna ataupun fokus dalam mengikuti pembelajaran yang telah saya sajikan, Bu. Seperti itu ya, Bu. Iya, Eh, Bu.
apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan itu Bu? Baik Ibu. Di sini, saya membutuhkan berbagai strategi untuk Mhm. mengendalikan murid yang suka berbicara pada saat jam pelajaran berlangsung, begitu, Bu. Berarti sebelum kita ke strategi akan Ibu buat, menurut Ibu kira-kira apa menjadi penyebab peserta didik Ibu itu suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Apa karena mereka tidak memahami materi? Kemudian apa karena mereka bosan? Atau apa karena mereka ingin menarik perhatian dari Ibu? Baik, Ibu. Mungkin, saya pikir begini, Bu, mereka kurang begitu memahami materi pelajaran yang saya sajikan, kemudian kurang menyenangkan bagi murid, sehingga mereka, membuat ulah begitu, Bu. Oh iya. Jadi langkah selanjutnya strategi apa yang akan Ibu lakukan agar peserta didik Ibu itu memahami materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat proses pembelajaran? Baik, Ibu. Mungkin langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu memberikan penjelasan yang lebih jelas, Iya, kemudian yang menarik bagi murid. Kemudian, saya juga akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, Bu, agar murid tidak merasa bosan. Dan, selanjutnya, saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid-murid yang tidak, berbicara, yang tidak mau ikut serta begitu. Kemudian, memberikan pujian ataupun, merupakan, reward kepada murid yang, diam dan mendengarkan pembelajaran dengan baik. eh, baik Ibu, bagus sekali strategi yang akan Ibu laksanakan. Bagaimana Bu Yet? Apakah Bu Yet sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Eee, iya Bu, saya sudah memiliki, gambaran sederhana Bu. Baik, baik Ibu. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Bu ya. Silahkan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas arahan, bimbingan, dan waktunya Ibu. Eee, Insyaallah saya akan melakukannya yang terbaik dan saya akan menghubungi Ibu kembali jika kelas saya sudah merasa nyaman. Iya. Terima kasih Ibu. Baik Bu, sama-sama Bu. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.